Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Alhamdulillah kembali jumpa lagi dengan Anda dalam sebuah diskusi yang fenomenal, diskusi seru, diskusi khas dari Lugat Tambunan. Di sini Lugat Tambunan akan diskusi dan ketemu dengan Koh Julius, kemudian ada Bang Arif RH, kemudian ada Karyana, ya. Nah, di sini Koh Julius memberikan kabar bahwa ajaran Tritunggal Titanium ternyata sudah ditiru diikuti oleh para pendeta besar di JGS, ya, seperti pendeta Gilbert. Nah, di sini Lugat Tambunan mengatakan, wah, perlu dia membayar perpuluhan. Baik, bagaimana keseruannya? Simak aja diskusi berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini waktu mau naik ke surga ini teman-teman ya, Luga ini. Ketika di surga dia duduk di tahta bapak ya bro, di tahta tua-tua ya bro, apa tuh? Hah? Iya, 24 tua-tua. Iya. Mana Bang ya? Bang Luka, itu ada typing katanya Bang Luka dikatain Bang Luka. Ini ya bro ya, ketika di surga Iya, ini bro. Betul. Bang Luga, itu ada yang typing di bawah. Ceritain dong waktu Bang Luga di surga ada tabrak Pak Bom Bom pakai Rolls Royce. Oh iya itu Perutnya gimana keluar Bang Luka? Edis. Kalau Pak Bom Bom kayak RK kayak Edis tuh kayak mana? Ke surga nanti Kak? Jadi jadi waktu itu bukan saya yang dapat mimpi, ada teman saya namanya Slayer. Dia dapat mimpi, Bang, saya mimpi Bang. Apa mimpinya? Bang Luga naik Rolls Royce katanya kan. Siapa aja di Rolls Royce itu? Allah Bapa bawa mobil, Allah Roh Kudus di samping, cewek bersayap. Baru di belakang Tuhan Yesus sama Bang Luga berempat naik mobil surga. Baru bom kelindas perutnya. Baru bom pecahlah perutnya. Baru nangis lah dia. Nangis. Keluar siapa bro? Darni? Siapa bro? Dari perut bom keluarlah Siapa? Edis? Edis Siapa bro? TV. Edis TV yang keluar ya kan. Lalu bom nangis. Bomnya bilang begini, saya menyesal ketika hidup di bumi nggak percaya kepada Bang Luga sebagai nabi. Ya Nangislah betul lah. Bom. Ya betul lah. Oh, berarti di neraka bom bro ya bro? Bom di neraka. Makanya Sama kan Edis. lihat aja bom sekarang kan sudah dipukul jatuh terus sama si RK, si Sofiatul. Bom udah mau dipenjarakan sekarang. Berarti kan benar nubuatan saya. Mereka akan berakhir. Nanti yang naik daun saya. Saya kan bentar lagi udah mau ke Yerusalem, Israel, Amerika, udah keliling Eropa. Keliling Eropa bukan debat di Indonesia. Masa Yang udah ini, di bro, Eropa ya? masih debatnya di Indonesia? Yang ini bro, yang disalib ini bro. Betul. Darni juga ikut bro ya. Darni sudah enggak, dia kayaknya sudah mau ikut aku dia. Udah mulai diam-diam. Sama Karyana udah ngikut. Bang Arif dapat kayak gitu kayak mana dari mana sih? Ada aja. Karyana aja membangkang sama Bang Luga, dia nggak suka kemarin. Tapi dia mikir lah, kalau nanti aku nggak ikut Bang Luga nanti gimana lah dapur ini nggak bisa berasap lagi, mungkin pikirnya begitu. Kalau ikut saya kan jelas dananya kan dana yayasan, bisa memberikan makan sepertiga penduduk bumi kan. Ya udah teman-teman, kasih gift teman-teman, Luga teman-teman. Aduh, minta apa Luga? Aku nih lagi nungguin paus belum ada. Ayo dong bangkit dong keluar. Ini makanya paus. jangan putus kontrak dengan yang ini siapa?
Ajak dong Tina, sini siapa? Kak Tina itu, Kak Kak Tina Tina. ajak ke sini dong. Kak Tina naik dong, kasih paus kayak apa kayak kita kan walaupun beda iman kan, tetapi kan di dunia nyata kan kita kerjasama, ya kan? Iya, lo mau solong itu apanya ya? Donaturnya malah di-kick dari Komalku. Waktu itu kan. Oh, Ya saya salah malah. kick itu. Salah kick. Salah. Iya. Aduh. Musuh donatur terbesarnya malah di-kick, ditendang oleh Ruga. Waduh. Iya, betul. Bahaya Salah juga. kick saya. Masa Nabi butuh gift? Seorang Nabi, seorang Rasul, itu hidupnya tuh dari perpuluhan. Karena kita kan sudah mendedikasikan hidup kita untuk mengurusi kalian. Itu minta ke Awak Bang ngurusin Jerry kalian. itu, Luga. Bang Jerry Hamid. Kau itu. dulu lah, tes dulu lah 100. Kau pun. Minta ke Bang Jerry Hamid itu. Bang Jerry dari Singapura juga kalau nggak salah. Malaysia kan? Oke, silakan. Silakan Bang Jerry, dikirim-kirim paus apa kek. Aduh. Karena kita gini. Ini ada Bang malaikat Aku malaikat mau maut penunjuk ini, sama malaikat Israel ini. untuk. Malaikat Israel itu. Iya, silakan. Supaya kita keberangkatan kita dalam waktu dekat ini kan kami mau keliling dunia kan, mau ke Eropa, ke Israel, ke Inggris, untuk menggalang kekuatan dan menggalang dana juga. Anggarannya berapa, Bro? Kita butuh untuk dana awal 7.000 triliun. Ih, banyak kali Bang. Lah, emang mau memurtadkan orang cuma modal 9 M kayak SEDIS ya nggak bisa lah. Perlu kan kita kasih sembako, beras, Indomie, beserta fasilitas-fasilitas. Lagian kan emas Papua yang di Amerika itu kan mau dikembalikan lagi. Siapa tuh? Makasih, Tuhan berkati. Kasih Arif bukan ke gua. Tapi kena gua juga ya Rip ya kalau kayak gitu Rip. Enggak, misalnya lo dapat 100, gua kebagian nggak sih? Iya dapat. Dapat ya. Iya dapat. Bang Jerry, syukuran Bang Jerry. Dapat. Kamu Kok ke minta saya apa? enggak, Bang Jerry? Ke saya kok enggak, gimana sih? Kalau ke saya itu banyak itu kan, makan donat lah. Itu banyak juga. Oh gitu ya. Tadi malaikat maut makasih, juga Bang ngasih. Begini loh, bukan berarti karena emas Papua itu dikasih ke kita, tapi kan emas Papua ini kan kita harus mempersiapkan wadah dulu. Wadah nggak mungkin saya sendiri, kalian juga harus ikut, iya kan? Nanti kalau misalnya sudah kita mempersiapkan wadah, karena nampung 7.000 triliun itu mau taruh di mana duitnya, iya kan? Nah, tentu khususnya orang Kristen harus bersatu dengan Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa supaya kita bisa menggalang dana ke Amerika. Kan emas Papua kan yang nyimpan Amerika. Nanti aku tinggal ngomong, "Opung, apa itu Bang Luga?" kata Donald Trump. "Kirim dulu emas Papuanya ke sini." "Siap," kata Donald Trump kan. Kau pun siap. Gitu. "Berapa?" Kau pun Luga. Awak lagi duduk lagi santai, kau pun datang-datang. Ya kan kita kan perlu memberi makan orang-orang Indonesia. Kau pun nyimpan emas mulu, kau dari Freeport-nya. Oke lah, aku kasih lah berapa? Dana awal, udah Opung, kasih lah 100 dulu. 100 apa nih? 100 triliun lah. Oh gitu, ya udahlah aku telepon dulu ya. Ada Eko marga ini King Charles di Inggris. Telepon dia, "Ini gimana nih Bang Luga minta emasnya kemarin kita simpan." Emang dia ngapain? Ya biasalah, mau kasih ngajak-ngajak ngopi ya kan, teman-teman di Indonesia biar mereka pada girang. Ya udahlah, kasih aja lah. Tambahin lah 50 triliun lagi. Masuk, ya kan? Terus yang katanya mau nyewa stadion Bung Karno itu untuk apa, Bro? Itu nanti saya rencana
mau bikin debat dengan Zakir Naik, tapi tamu-tamu undangannya raja-raja, Muhammad bin Salman, Pangeran Kuwait, siapa lagi? Sultan Hasanah Bolkiah, tetangga kita, orang-orang terkaya di dunia. Iya, Lah sudah iya lah, masa internasional kok ini kok. masa debat sama Zakir Naik undangnya. Iya, kita juga harus semua lah. Karena kenapa? Kalau dibilang kenapa mereka harus diundang? Lah pertanyaannya siapa yang bayar? Kan yang bayar mereka. Kan itu kan nanti nggak mungkin pulang nggak dikasih ongkos, ya kan? Semua kan harus kebagian ongkos pulang. Nanti masa pulang jalan kaki kan? Kantongin lah misalnya satu orang 3 juta, ya kan? Gitu. Sultan, karena gini, aku pernah mimpi kan. Jadi di dalam mimpi itu aku bangun gereja. Itu yang ngedanain Sultan. Raja-raja minyak di Timur Tengah. Aduh, gue bilang kapan ini kejadiannya? Kayaknya udah mulai ini. Karena pas kemarin aku tuh, kalau kita bikin event dengan Dr. Zakir Naik, kan dia kan udah internasional. Kita harus undang-undang juga tamu-tamu kelas dunia lah kan. Donald Trump datang sebagai opung kan. Pung, datanglah Pung. Ini lagi ada acara makan-makan nih. Di ini, misalnya di Dubai, di apa, ya kan? Di Indonesia juga bisa. Kalau bukan kita, siapa lagi, ya kan? Si Edis nggak mungkin ngundang Donald Trump. Dia pun dikejar-kejar. Aduh. Si Sofiatul nggak mungkin ngundang Donald Trump. Ngadapin bom-bom aja dia udah setengah mampus, ya kan? Si Reda, Yuli, bom-bom aja yang diurusin. Ada-ada aja penginjil. Rudi Iskariot paling disuruh jadi tukang sapu. Luga, ada yang typing. Luga mimpi kau bilang Edi sama RK masuk neraka. Katanya masuk surga Edi sama RK, Bang Luga. Benar kah? Yang mimpi teman saya Re, orang Singapura. Bang, saya mimpi. Apa mimpimu, Bang? Bom-bom, Edis TV, RK Katolik, Agatha, Metatron masuk neraka. Mereka nangis-nangis di neraka. Kenapa mereka nangis-nangis? Karena mereka menolak Rasul dan Nabi. Di Islam aja kalau menolak Muhammad masuk neraka nggak? Masuk neraka kan? Iya. Sama di Kristen menolak Luga Tambunan juga masuk neraka. Kan saya kan Rasul, kecuali saya tukang sayur. Apa urusannya tukang sayur mau neraka? Ya orang kalau nggak beli sayur ya nggak apa-apa lah. Suka dia lo mau beli daging kali, beli ikan gitu. Awas kualat ya. Jadi wajar dong. Sudah banyak kan Luga ya yang menolak Luga sebagai nabinya Kristen itu banyak yang siapa itu? John Peter gitu ya, Luga ya. Oh, udah banyak yang meninggal. Langsung dipanggil yang maha kuasa. Bukan dipanggil sih, dicampakkan yang maha kuasa. Siapa aja bro. Waktu itu ada namanya pendeta Ben, Pastor Ben. Dia bilang sama saya, Luga, kumartil kepala kau. Oh my God. Kubayangkan lah kan, gimana lah kalau kepalaku dimartil. Aduh, sakit kali lah kupikir kan. Lalu dibilang begini, kupanggil nanti Persatuan Batak Bersatu Luga, katanya. Supaya mengkeroyok kau, katanya gitu. Udah gitu, apa yang terjadi? Habis dia ngomong begitu, tiba-tiba rusaklah pita suaranya sehingga dia ngomong begini. Bukan kaget. Kenapa sih Pastor Ben suaranya jadi kayak begini? Pastor Ben, kenapa suara kau? Gue bilang. Kata gitu. Aduh, gue bilang kenapa lah kawan ini. Ternyata dia kena kelenjar getah bening. Masuk rumah sakit lah dia kan beberapa kali. Menjenguklah si Mikana dan seluruh pasukan Wandes ke situ kan. Karena dia adalah ibarat kata tuh Dewan Syuro di Wandes. Dia tuh Dewan Syuro. Udah gitu ketika dia live lagi, lalu kutanya, Pastor Ben, kau kan udah sakit, kau kan sudah kena
hukuman dari Tuhan, saya bilang. Itu bukan dari hukuman dari Tuhan. Aku masih panjang umur, 40 tahun lagi saya masih hidup, katanya gitu kan. Nggak lama lagi kau matinya Pastor Ben, gue bilang, kalau kau nggak bertobat, gue bilang. 3 hari kemudian meninggal. Tewas dia. Sama juga kayak Uti Watimena kan. Si Luga karena mau menolak bikin acara di kenabian Luga, stadion. Iya, Hah? karena menolak kenabian Luga gitu maksudnya. Iya kan, si Bom kan udah dilindas perutnya gara-gara menolak kenabianku. Tentu Pastor Ben juga dicampakkan yang maha kuasa dia ke lautan api karena menolak kenabianku. Gitu. Jadi begitulah. Naik herder Bom. Ini herder bukan nih. Kita lagi menantikan herder. Herder. Ya, selamat Jadi, siang Pak Luga. Assalamualaikum Bang Arif dan Sarifah. ya shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah. Jadi ketika mereka menolak kenabian saya, mereka langsung Allah Bapa bilang, Gabriel, siap, campakkan dulu si Ucok ini ke neraka, katanya. Karena dia melawan hamba-hambaku. Campakkanlah, tiba-tiba terdengarlah suara kabar meninggal, menjenguklah Mikana dan rombongan Wanes ke rumah duka yang ada di Tangerang sono. Gitu. Itu Bang Luga, itu Pak Luga yang sumpah apa yang ke dia itu sampai kena dari mulut seorang nabi ini. Gimana tuh Bang Luga? Sumpah. Iya, kok bisa gitu sampai dia meninggal itu kenapa? Apa Kan sesuatu memang kalau mukjizat dalam kenabianmu? Betul. Jadi gini, ketika ada kejadian di dalam Alkitab, ya kan ada tuh yang mengatakan kepada Nabi Elisa, botak. Lalu ketika Nabi Elisa diejek dengan perkataan botak begitu, kan datanglah beruang dari hutan, dicabik-cabik lah ketiga anak bocil-bocil itu. Jadi artinya bahwa yang menyakiti Nabi. Gambarmu bro. Oh, masih mau jadi yang ini. Ya udahlah, serahkan orang. Iya, ikon ini. Ini kan waktu kamu mau naik ke surga kan? Iya. Jadi ya memang beginilah dulu Bang. Awak ini kan nabi. Kalau awak dihina-hina oleh jemaat-jemaat, kan yang marah kan Tuhan. Iya kan? Yang dihina ini nabi Bang. Kecuali yang dihina misalnya tukang sayur atau tukang apa, kan tidak menyangkut hubungan akhirat. Ini kan nabi, penyampai pesan Tuhan, ya resikonya nyawa. Semua nabi-nabi di dalam Alkitab tuh kalau dihina kan ada ayatnya, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Sudah nih, Iya kan? jadi sudah bertemu dengan apa tua-tua, apa Luga? Itu di bawah sudah ketemu Paulus apa enggak di surga? Apa? Sudah ketemu Paulus enggak? Paulus ada di surga. Paulus ada. Kendaraannya lebih bagus Luga apa lebih bagus Paulus kendaraannya? Kan Luga Rolls Royce. Ya, yang pasti Paulus itu lebih tinggi lah dari saya. Dia kan orang Yahudi. Dia 24 tua-tua juga. Saya juga 24 tua-tua. Jadi kita sama-sama di ring satu. Naik, Ge. Oh, sama-sama ada di ring satu ya. Iya, 24 rasul kan, 24 rasulnya Tuhan. Paulus masuk. Iya. Di Wahyu 4. Nih, saya bacakan ya, Wahyu pasal 4 ayat 5.
Dan dia yang duduk di atas tahta, Wahyu 4 ayat 4 ayat 3, dan dia yang duduk di atas tahta nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di atas tahta itu duduk 24 tua-tua, dan mereka memakai pakaian putih, mahkota emas di kepala mereka. Jadi di sekeliling tahtanya Bapa itu ada 24 tahta. Itulah 24 rasul atau 24 tua-tua. Jadi kalau kita masuk surga kan harus melewati ring 1 dong. Betul nggak? Masa kau masuk surga tidak mengakui 24 rasulnya yang berada di sekeliling tahtanya? Iya kan? Mana mungkin bisa. Iya, iya. Tua-tua itu apa? Maksudnya Rasul. yang tahta itu yang berloga duduk di tahta Bapak itu ya? Iya, 24 tahta, 24 tahta mengelilingi tahta utama dan tahta anak domba. Bang Luga, udah berapa Iya, yang ini jamaat ya. kita Yang ini kan, yang ini kan. Iya, betul. Tapi ini gambarnya kurang bagus, harusnya kan natural dia. Tapi nggak apa-apa lah, udah cukup lah itu. Bang Arif bisa aja, Bang Arif keren tuh. Enggak, itu yang bikin si ini, Info Mata Lensa, dua sudut pandang. Bang Luga, udah berapa jamaat titaniumnya Bang Luga? Udah berapa orang yang dibaptis? Rencana memang ini udah menyebar ke seluruh dunia ini, yang titanium ini. Iya, kata Bang Milo udah banyak. Udah banyak. Makanya kita nanti mau bikin peresmian di Jakarta nanti. Tuh mungkin Bang Black Sabbath juga mau ikut titanium dia Bang, atau Bang Arif kali. Ya, silakan. Saya bertanya aja Pak Luga. Di saat Anda Iya, nggak tuh apa-apa. mendapatkan berbuat dalam di Urapi itu sama siapa Nabi Luga? Oh, Anda sudah diurapi dengan siapa? Hah? Kenapa Pak Luga? Yesus yang Iya, memberkati Nabi saya. Luga. Ya Pak Nabi Luga kan Iya, sudah Yesus. diurapi belum? Udah dong. Kapan itu waktu diurapi itu Pak Luga? Pada dasarnya saya sudah dipersiapkan dari kandungan. Hah? Tapi kan pengurapan itu kan terus menerus, jadi bukan cuma sekali, bertahap dia. Nah, bagaimana perbuatan Nabi Luga ini bahwa menyatakan gini loh, kalau Yesus itu menyatakan dalam kitab Pak Luga begini, Yudas 1 pasal 4 itu, mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahkan gunakan kasih karunia Tuhan kita untuk melampiaskan hawa nafsu, ya kan, mereka yang menyangkal satu-satu penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana Pak Luka untuk menghadapi orang fasik ini jika menyalahkan nafsunya, mereka menyangkal satu-satu penguasa? Gimana? Apa yang dilakukan Nabi Luga ini? Ya, intinya kan saya harus memberitakan Injil, ya. Setelah saya memberitakan Injil, nanti saya akan ngomong ke presiden-presiden, tolong dulu ini dipecahin aja lah, capek kita tingkah lakunya, gitu. Kan seorang nabi dan rasul itu kan dia punya kuasa untuk mempengaruhi presiden. Misalnya, tolong King Jong Un dicopot dulu apanya, kepalanya misalnya, bisa kita ngomong kayak gitu. Makanya seorang nabi itu punya pengaruh untuk mempengaruhi raja-raja. Makanya kan rencana kan saya sudah harus berdomisili di Amerika sebenarnya. Nggak bisa lagi saya tinggal di Indonesia. Mungkin sekali-sekali saya pulang ke Indonesia karena saya harus mempengaruhi bangsa-bangsa seperti itu. Bang Lu. Jemaatmu bro, ada jemaatmu bro di bawah bro, Dominic. Silakan. Ya silakan Dominic, apa yang mau ditanyakan bro Dominic? Ini Ya. Nabi Luga, Dominik ini termasuk orang-orang fasik ini, Nabi Luga. Tolong Ya, jelasin. Begini bang, abang Luga ini metong ya. Kok Yesus masih simpan ini manusia ini? Kayak gitu sih ngomongnya, nggak boleh ngomong kayak gitu, nanti kau dicampak neraka nangis.
Nggak boleh kayak begitu. Berapa? Silakan. Nah gini, abang ya. Jadi abang mengklaim nabi ya. Kamu agama apa? Ya jelas saya Kristen lah. Bang. Jelas. Ngapain kau jual? Oh iya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ini jual. Ada aku luga. Ini luga. Masih di Medan ya? Jul, Apa? lu sering lah ke Medan. Gue udah domisili Medan. Si Ustadz Ipung juga mau kesini sama Ko Ajis. Mau ke Medan dia. Ya, kenapa? Aku sering-sering lu bayar tiket lah kalau mau sering-sering. Gimana sih? Nanti gue yang bayar, lu tenang aja, takut amat sih. Takut lah. Luga. Kalau Luga yang ngomong siapa yang nggak takut? Ini gue mau bikin acara di Medan ini masalahnya nih sama Karyana masih Darni. Apa? Mau Untuk joget bikin acara debat. mau jadi Trinitas kan? Bukan. Mau ngajak Donditan. Mau ngajak Ngobrol Donditan apa? aja orang Jakarta lah. Oh, jadi nggak balik lagi ke Jakarta? Balik sih mungkin sering-sering lah. Cuma kan domisili gua di sini karena gua di sini Nggak, ini di Medan lagi atau di membangun Bitung? Atau di Siborong-borong? borong-borong. Oh, di Siborong-borong. Udah diterima balik ke rumah lu gak? Tapi kan si Troy kan nyumbang rumahnya di Medan untuk jadi apa, pos penginjilan. Siapa Troy? Troy orang Titanium juga. Oh ya, Bang Luga. Lu tahu nggak? GSJS. Iya. GSJS sekarang sudah mengakui Roh Kudus adalah ibunya Yesus. Lu tau dari mana videonya? Coba lu kirim sama gua. Oh, udah lama. Coba lu Kemarin kirim. tuh ada kureaksi, nanti ku cariin, nanti ku kirimin. Coba lu kirimin ya. Iya, Pendeta aku siapa? sampai- Pendeta siapa? Samuel Pendeta siapa Gunawan yang lah. ngomong? Big bossnya langsung. Masa sih? Samuel Oh, Gunawan gila. bilang. Itu aku bilang, "Wah, udah ngikut lu Dia, mereka." dia harus kasih perpuluhan sama gua. Nanti gua minta. Iya, harusnya lu tagih tuh lu. Masa mereka jadi ikut-ikutan ajaranmu tapi emang juga sebagai ini kan pembicara kayak atau apa kayak gitu. Ya mungkin dia belum punya akses ketemu gua. Nanti gua kontak. Ada kok kontaknya sama gua. Iya, GSJS Kapan bayangin. dia ngomong kayak gitu? 2 bulan lalu lah di salah satu korbannya. Jadi dia bilang Roh Kudus itu lembut ya karena dia adalah ibunya Yesus. Ya Trinitas itu adalah contoh dari keluarga yang benar gitu kan. Ih, kok jadi luka? Aku bilang kok jadi luka. Iya, cuma gue yang berani ngomong kayak gitu. Nggak ada, Gilbert nggak pernah ngomong gitu. Itu aku bilang. Kalau sampai dibilang keluarga, Iya, jadi dia bilang Trinitas itu adalah contoh keluarga sempurna yang harus diikuti oleh manusia. Ada bapak, ada ibu, dan anak. Wih, luga sekali. Wah, begitu dong. gereja besar loh. Kalau gereja kecil masih oke lah ya. Ini gereja sebesar Betul, GSJS betul. loh. Wah, Iya, sekarang kan dia udah hampir mengalahkan GBI, belum lah masih. bahkan udah kalah. Udah kalah lah. Enggak lah, GBI kan banyak cabang. Gimana sih? GSJS sama Philip Mantopa itu sudah mengalahkan GBI. Enggak lah, GBI kalau ditotalin masih menang juga. GBI mana dulu. Tapi pertumbuhan paling kencang, Tapi kalau terkenal udah. iya kalau pertumbuhan paling kencang 3-4 tahun terakhir ya GSJS nomor 1. Iya. Dan aku takutnya kalau kamu nggak populerkan terus, besok-besok nanti dikira orang Samuel Gunawan yang pertama sekali dijumpai Yesus memperkenalkan ajaran ini. Nggak bisa dong. Kan itu kan kalian kan sebagai orang Muslim udah ada saksinya. Saya sudah mempopulerkan itu dengan cimakian orang, ya kan. Kalau Samuel Gunawan sih posisinya dia nggak di media sosial, dia mah cuma enak aja ngomong, nggak ada yang bisa nyaci maki dia. Iya kan? Masalah Gua gini, udah habis gue di. apa gunanya saksi Muslim kalau orang Kristen nggak percaya? Begini. Udah bikin seminar yang aja. namanya Kalau nggak bikin seminar, Roh Kudus lah adalah gue kan mamanya memang Yesus.
Lah iya kan, nanti kan gue berdebat dengan Muslim juga kan, temanya juga Roh Kudus perempuan. Enggak, bukan Dalam itu juga. dalam Kita bikin seminar, undang orang Kristen bisa sebanyak mungkin. juga, bisa. Nanti gue bikin di Medan, karena di Medan ini kan hampir semua orang Kristen, jadi sangat bisa itu. Apa orang Medan di Kristen? Orang di Medan Kristen tuh cuma 30%. Kok lu jadikan semua? Oke lah, kan yang maksud gua ini kan Sumatera Utara, dari Tarutung sampai Medan itu kan lebih banyak orang Kristen. Kalau di Medannya mungkin ada Jawa, ada Melayu, tapi kan kalau dari ke bawahnya nih Danau Toba kan Kristen semua. Enggak juga. Si Bolga setengahnya Islam. Ya, kalau si Bolga memang sudah perbatasan kan ke Sipiro, Baru daerah Muslim. Bang Luga, naikin Bang Luga sama Dominik. Itu masalah Mana juga dia? minta naik, masalah minta naik itu juga. Masalah Bang Idama di bawah. Oh, itu suara Naikin, Bang Bang. Arif ya? Iya aku. Loh, tapi yang buka Enggak, siapa? tapi yang doubling Luga, yang doubling hostnya. Kok nggak bisa lihat? Masa sih? Nggak tahu. Aku lihat malah hostnya kok Luga. Ya memang aku host ya, ini kan rumahku. Gimana sih lo? Oh, iya, Luga, iya. ini Luga. Yang jadi host, yang buka komal. Oh, Tapi nggak benar. bisa, Saya buka nggak bisa komal. jadiin moderator. Aku dijadiin moderator tapi nggak berfungsi nih kok. Oh, mantap. Nantilah, sabar dulu. Kau pun Coba bentar hapus lagi. dulu moderatorku. Luga. Hapus, Aduh, kemudian ini. kelola lagi. Luga. Ada ini nggak? Ada time bisa ditumbalkan nggak untuk berdebat? Nah itu dia. Pendeta yang bisa ditumbalkan. Bisa untuk debat lah. Mana ya? Kami lagi cari lawan debat nih. Untuk bulan 4. Ya tapi di Medan lah kalian bikin. Di Medan mahal ongkos kami ke sana. Ah, kalian punya yayasan miring. Loh, ini bukan yayasan. Apa? Duit pribadi? Enggak. Duit kakek gua. Oh, duit kakek lo. Siapa ya? Jakarta. Ada nggak? Ada. Telepon aja sudah Dika. Jabodetabek Luga. Iya. Nanti gua kasih nomor Dika ya. Siap. Pendeta ya, jangan abal-abal lagi. Sama si Vincent Boleh. banyak gitu. Karena dia pernah bikin acara-acara gitu kan. Sebenarnya yang cocok itu Rahmat versus Luga nih. Siapa tuh Rahmat? Rahmat Siringgo. Adiknya Karyana. Siapa? Adik Karyana. Siringgo. Sering kok Si Karyana depan di kan- komalku kok. Si Itu Karyana kan yang sudah nama mau. akunnya Ringgo Luga. Saya kan si Karyana kan sudah mau gabung di yayasan saya. Jadi nanti dia nggak enak, abangnya Kubal Bali kan nggak enak. Jadi mending abangnya itu gabung aja sama yayasanku kan. Tunggal Bali dia Luga. Si Karyananya udah pengen gabung sama aku. Itu Tuh. Nabi Si Karyana Luga udah naikin datang itu tuh. Karyana tuh. Mbak Karyana naikin itu Nabi Luga. Nanti Kubal Bali adeknya ngamuk pula dia. Coba tanya dia. Naikin lah. Mana? Naikin lah. Udah. Halo, shalom Bu Karyana. Shalom. Gimana tuh adiknya Assalamualaikum ya. Gimana tuh adiknya mau di Bali? Serius. Enggak lah. Jadi ini dulu bro, ini dulu sedikit. Tadi kan lomba-lomba banyak Kristen Islam gitu ya. Kita harus data ya kan. Nih data yang ku dapat. Udah tak Presentasi Kujul kan agama. kata dia. Medan Kujul katanya Kujul yang 30% Kujul. Iya. Kalau Kujul itu data itu. Versi dunia persentase antara Kristen dan Islam, Kristen lebih banyak.
Loh, aku kan nggak bilang dunia. Tadi kita bilang Medan. Gimana sih? Kalau Medan, Medan bahkan Indonesia jauh lebih banyak Islam. Ya udah. Kristen hanya 10%, 15%. Bentar lagi turun lagi tuh. Enggak, 20. Enggak, gini maksud saya, bro. Gini maksud saya. Bukan lomba-lomba banyak, lomba-lomba benar. Iya, siapa yang lomba banyak? Si Luga tadi yang sibuk mau banyak. Bu Karyana, dengar kabar udah gabung ini, Yayasan King of King. Udah. Cara bikin gabung, maksudnya pertanda gabung apa ya? Ada kartu nama, kartu. Ada nanti kasih. Kan kami udah mau bikin tim panitia. Saya nggak ikut dengan 666. Enggak, kalau ada gaji aku gabung dulu kan. Jadi King of the King itu siapa itu King of the King, Bro Luga? Tuhan Yesus. Yes. Dalam hal itu kita benar. Tapi Ya ketika udah, dikatakan Yesus punya ibu di surga dan di bumi tidak ada. Coba apa Julius, pendeta besar di Indonesia Samuel Gunawan, gembala senior dari GSJS, sudah percaya bahwa Roh Kudus ibunya Yesus dan mengatakan keluarga. Aku cari dulu videonya, Samuel Gunawan, Roh Coba Kudus. tunjukin videonya. Biar gue gedein. Sabar, aku channelku banyak sampai bingung aku. Aduh, ini Luga mau naik ke surga ini Bunda Karyana. Ini fotonya ini. Perjalanan menuju surga itu. Hidup Bro Arif RH, host terbaik. Tunggu nih ya. Rif, itu oke. The teaching is Kak Tina diajak ke sini dong biar ada yang nyawer-nyawer. Siapa? Oh, Ada donatur kami. Kak Tina waktu ada di Komalku, kau kick. Mentang-mentang kamu moderator di kick juga Kak Tina. Waduh, kau Luga. Makasih Bundo Titanium, makasih. Aduh, Bundo Titanium lagi. Apa itu? Itu Bundo Titanium itu nyawer gua. Oh ya, ini ya Samuel Gunawan nih. Coba. Gedein lah. Udah. Gimana cara gedenya lagi? Udah kan? Udah gede. Nih. Allah Bapa, Tuhan kan Allah Bapa. Yesus Allah, anak, ibunya adalah Roh Kudus. Betul juga, Bro. Betul ya? Enggak, itu dipotong kali. Kok dipotong? Itu pendeta GSJS gembala seniornya itu bigosnya. Tuhan ingin contoh di dalam keluarga kita ini adalah Tuhan sendiri, Bapa, Allah Bapa. Yesus Allah, loh, enak. Dia Allah Bapa, Tuhan kan Allah Bapa. Yesus Allah, anak, ibunya adalah Roh Kudus. Siapa ibunya? Ini keluarga mestinya. Ya, ada ayat kamu akan dihibur di Yerusalem. Roh penghibur itu siapa? Roh Kudus. Seperti seorang ibu menghibur anaknya. Dalam hal menghibur, Roh Kudus itu seperti seorang ibu. Katakan ibu. Jadi dalam hal menghibur, saya ulangi, yang sering ada jemaat itu suka nyatet ya. Dalam hal menghibur, Roh Kudus digambarkan seperti ibu. Apa aja? Kak Karyana nggak tahu. Ini gereja dengan pertumbuhan paling kencang di Indonesia sekarang loh. Sampai GMS saja di kudeta. Beberapa gerejanya pendetanya berkhianat jadi GSJS. Iyalah pengikut iblis kan banyak. Kok mesti heran? Udah gitu. Aduh, gak terima Karyana. Itu gereja besar Karyana, itu gereja besar bukan gereja ini balapan. Gerejanya. Iya, pengaruhnya Luga ya berarti ya. Kau tahu ini si siapa goblok? Si Elia Miron kan jadi pendeta di situ. Iya, kalau Elia Miron nggak ngikutin gayanya pendetanya bisa di-kick dia. Nanti nanti kusuruh dia jadi donatur. Nanti kusuruh Pak Samuel jadi donatur. Mendanai debat.
Elia Miron itu bisa jadi pendeta ya karena GSJS. Gimana sih Karyana? Kalau nggak ada yang promoin dia loh. Jadi Elia Miron Belajar. Iya, didikan GSJS dia. Belajarnya dari abang kau ini Oke, lah, lu kawan gini aja kamu. bro. Ini secara baca nih. offline, secara Nih, offline baca dulu. nih. Elia Miron, Bentar. GSJS, nih. Dia jadi pendeta di sini. Lu kira? Tritunggal kan, Elia Miron. Tritunggal ibu. Tritunggal Bilang ibu. Gimana? Hah? Ibu Roh Kudus. Tritunggal ibu dia sekarang. Elia Miron udah ibu sekarang. Una Familia ya, bro ya, Bro Luga. Jadi sama. Tiga pribadi, Bukan satu keluarga. Bukan Yana. Ini Samuel Gunawan nih sama kayak Luga nih, pulang pergi surga neraka ketemu Yesus juga loh. Jangan main-main. Sungguh nekat yang nyata. Lah, tapi mukjizatnya banyak loh. GSJS mukjizatnya banyak. Mau gimana? Aduh. Gimana tuh? Udahlah Bu Karyana ikut aja tuh. Roh Kudus tuh. Gini aja. Kalau adik saya kalah dibuat Bro Luga, saya ikut. Ah. Ya udah, kapan debatnya? Bikin debatnya di Medan. Aku datang nanti, oke? Jakarta. Jangan offline bro. Ini secara offline dulu. Jangan offline, di TikTok dulu. Oh, ya udah, undang Biar aja ke efektif. rumah aku aja. Ya di Ke rumah aku roomnya aja. Bro Arif RH ya. Boleh. Di sini aja, nggak apa-apa. Penontonnya seuprit bro, masih sedikit nih. Nanti Jangan kan ada kau bilang Bunda Karyana, seuprit. sekarang aja Bunda Karyana biar seru. 1.300 doang ini Dia bro. udah panggil adikmu jam berapa? Nggak apa-apa, Bang. Ini kan karena saya Bang Arif baru buka. membuka koma. Aku tanya dulu, aku ada kegiatan hari ini. Adikku juga sibuk. Kalau Iya. bisa malam-malam. Wah, biar ditumbangkan Rahmat si Ringo sama Luga. Kelas berat nih. Aduh, saya itu sebenarnya cocoknya tuh debatnya sama Paus, tapi kalau ada bocil-bocil mau datang nggak apa-apa lah. Ya nih guys ya, ini mereka nih NATO juga nih, NATO juga ya. No academies talking only. Agak beda nih NATO-nya. Jadi Iya udah pas ini Bro Luga ini kan bahasa sederhana, bukan kayak Elia Miron. Elia Miron kan bahasanya entah apa-apa, nggak ngerti. Ya, kan? sama kalian, sama-sama orang ini biasa jualan di Sambu. Iya, Paling bahasa dibilang nanti sederhana begini. saja. Oh, yang dimaksud dengan segambar itu artinya sifatnya. Paling begitu jawabannya. Ini kan sebenarnya ini Luga, jadi kan si Ringo kulihat ngeri tuh. Kalau udah ngegas sama kayak Luga nggak bisa berhenti. Enggak, ketika dia menghadapin si Kang Chan aja juga dia jiper kok. Bahkan dia sampai memuji-muji. Sebenarnya apa udah hampir mau masuk Islam dia, gue bilang nggak bisa kayak Oh itu jam terbang Luga. Kalau lama-lama nanti kayak kamu juga dia. Ya memang jam terbangnya itu belum kuat lah. Namanya juga baru pemula. Kalau awak kan udah aktor kawakan, udah legend, udah legendaris. Nggak ada lagi yang bisa melawan di muka bumi ini. Udah bosan Saingan awak nanti terakhir ya kalau nggak Belzebul Lucifer lah langsung. Coba bandingkan dulu Bro Luga. Samuel memilih seorang pemimpin dari 9 bersaudara yang dapat tukang gembala yang bisa mengalahkan Goliat. Iya. Tapi yang aku bingung Karyana, Bu Karyana. Tapi aku salutnya orang-orang kalian tuh sebelum berdebat itu siapin jas, baju rapi gitu kan. Ini apologet Islam pakai kaos semua. Betul. Kan membahas Betul, karena Tuhan. gini, kamu tahu nggak? Jangankan berdebat secara offline, tadi aja saya mau pakai kaos loh. Tapi Tuhan tegur saya, kamu mau bawa firman, kok pakai jas? Makanya aku pakai jas. Karena Tuhan yang ngomong ke saya langsung. Apalagi debat offline. Iya. Debat. Kelebihan mereka nih ini jasnya nih. Rahmat Lah setiap debat iyalah. ganti jas dia. Beli jas Kalau dulu. kalian bagus pun kalian omongin karena celana kalian juga pakai kaos, pakai celana pendek. Dalam hati gue kenapa nggak sekalian pakai sarung aja, emang nggak pakai baju. Sampai perhatiin itu sih nggak merhatikan ke situ. Itu kan casing bro. Nggak merhatiin. Lo casing Cuman itu dia penting. udah terbiasa. Tuhan aja dia pakai begitu. jubah kok, pakai jubah maha indah. Masa kecuali kau lagi misalnya lagi jualan daging babi, nggak apa-apa lah pakai kaos. Ini kau bawain firman. Masa kau nggak pakai jas? Iya kan? Gimana Luga?
Iya, Orang kayak Batak. siapa tuh? Sebentar ya. Siapa tuh? Orang- Siapa tuh saudara kita itu? Yang pertama kali apa? Kang Chan, temannya Kang Chan itu yang tinggi-tinggi. Dia malah Kores. Kores pakai topi terbalik, Iya. sepatu gimana-gimana nggak kena membahas Tuhan dalam hatiku itu yang nggak cocok. Iya. Kalau yang lain-lain mah kayak Kang Chan oke lah. Kalau Kores gembel. Jangan dibahas. Ya. Iya nggak cocok Kan dia. bukan Padahal beribadah Bu Karyana, itu dia punya berdebat. data lumayan gitu loh, datanya lumayan. Bukan beribadah kan, itu berdebat. Kasihan lo Kores nih, ini kondisi sekarang nih. Jadi gara-gara menghujat Luga asam urat, Kores asam urat juga guys. Kena apa dia katanya? Kena ajab. Dia bilang Kena ajab dia. Kena ajab nih. Lihat nih, Kores sekarang. Iya sakit kaki dia ya. Udah lama pincang. Apa? Abangnya udah lama pincang. Iya, bumi terbuka. Iya, ngemis sudah lama. Ngemis sudah ya? Aku jawab ya, Bang ya. Saya dan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Amin. Serta segala penyakitnya diangkat dan sehat. Amin. Aku dan Masih sangat muda loh. Cicilan berapa bulan? Yang 6 atau yang 12? Masih sangat muda Kores itu. Iya. Makanya nanti kayak aku yakin Kores ini kayak Paulus ini. Oh bertobat ya? Iya. Wih. Saya udah mantap bilang dong. sama dia. Saya udah bilang sama Kores. Kores, kamu Paulus modern, saya bilang. Wih. Ketawa dia. Iya. Ya bagi teman-teman jangan lupa ditonton. Ini. Bang Arif, itu bikin jadwal saya sama Ringo ya. Sama Ringo. Jadi kalau kita ada luka di kaki, Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Ini kenapa sih? Waduh. kena kutukan Luga itu. Ah. Tapi Kores nggak menghujat kok. Aduh, ngikutin penyakitnya Nabi ya. Penyakit Nabi nggak usah diikut-ikutin lah, cukup lah. Kasihan Kores ya. Penyakit orang kaya. Asam urat itu. Asam urat Jadi itu karena aku lagi beliin ini kacang yang banyak buat dia sama kayak ini si Luga. Jadi Luga waktu asam urat aku beliin kacang yang banyak guys biar sembuh. Oh, bukan malah sembuh, tambah ruwet lah. tambah ruwet itu, makanya gue makin sakit terus. Lah balik ke rumah bapak kan Medan, sembuh. Joy? Kapan lo ke Bang Medan? Kores itu keren, Bang Kores. Keren. Aku ke Medan belum nih karena bini lagi hamil. Biar lo atur podcast gua sama si Ringo-Ringo nanti, lo yang atur. Ya, Bro RH gini, nanti koordinasi dengan Indah ya, Indah. Nanti saya bilang sama Indah. Tahu Indah kan? Indah siapa? Jabodetabek. Iya, Api Jabodetabek. Dia sebagai admin. Nah, Ngapain? Langsung aja ke Arif. ya gue nggak tahu nomor WA-nya. Oh. Kalau aku ada WA Bu Karyana, tunggu bentar. Hah? Oh enggak ada. Nanti gua kasih nomor Arif ke lo. Bro, berduga. Gimana dampaknya berduga ketika Karyana ini menghilangkan gender kudus? Berduga, silakan berduga. Makanya dia ini sebenarnya malu-malu kucing. Udah gabung aja sama si Ringo-Ringo sekalian. Ribet amat sih. Kita Kristen itu jangan terpecah-pecah hanya karena doktrin gereja. Kita Hal sama-sama yang fundamental bagaimana malu-malu kucingnya Tuhan? Ampunilah Bro Luga ini ya Tuhan Yesus. Loh, sekarang begini, kecuali gue bilang Roh Kudus bukan Tuhan, itu fundamental. Tapi kalau hanya sekedar Roh Kudus ibunya Yesus Tuhan, kan gue nggak menyangka Roh Kudus ibu, cuma melengkapi aja. Artinya itu nggak salah. Kecuali gue bilang Roh Kudus bukan Tuhan, tenaga aktif itu fundamental. Tapi kalau Roh Kudus Loh, ibu, ini Karyana Roh Kudus malah juga yang Tuhan. bilang, Bro Luga, ini malah Karyana yang bilang bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan. Tuhan Bu Karyana dua. Siapa Iya, yang itu menghujat bukan tadi? Tuhan. Ajaran dari mana lagi nih? Aduh, Tuhan. Oke. Gitu loh. Oke, gini. Coba artikan yang dikatakan di Wahyu 7. Wahyu 5 ayat 7.
Ketujuh roh Allah itu melakukan yang itu. Tunggu ya. Iya, tahu. Ah, Anak apa domba artinya itu anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7. Iya, Bertanduk sebentar. Biarin saya jelasin. Juspen mau naik, Juspen di bawah itu. Jadi moderator lah aku. Aduh, kenapa nih? Apa artinya itu Bro Luga? Itu Juspen mau naik itu temannya Karyana. Ini udah dibatasin ini. Kenapa sih live? Kau nggak open Oh, cam. ganti pola Bro Luga, ganti pola. Akibat kau nggak open cam, kau tutup cam. Dari tadi kan nggak ada pembatasan. 9 orang. Oh 9 gitu orang. ya? Iya. Nggak boleh pasif Komal itu, harus ada gerak-geraknya. Iya, harus ada gerak. Iya, pakai kan udah saya bilang tadi Bang Luga pakai layar yang gerak-gerak itu. Coba Jadi ganti gimana polanya, nih? ganti. Nggak bisa lagi dipencet. Nggak bisa lagi dipencet. Wah, Atau rumah dulu. HP-nya hang, HP-nya nggak sanggup tuh. HP-nya nggak sanggup. Live Enggak, akan bukan. berakhir. Kurang ajar lah. Live Yaudah. akan berakhir 4. Oh, buka itu room, ada aku buka room. puzzle itu. Ya, aku buka room Luga. Aku buka room. Itu puzzle. Coba Jul, kasih tahu Jul. Jul. Enggak, bukan puzzle. HP-nya hang karena HP-nya speknya. Aduh, udahlah, jangan dibahas lah, kasihan Luga. Oh, beliin HP, beliin berapa HP. menit katanya? Enggak benar itu. Mungkin karena nggak open cam ya. Ini ke Komalnya, ke Julius saja. Luga. Pindah Luga. Pindah. Singgu-ringgu anu ya. Ya nanti aku DM lah Pak Arif ya. Ya sekarang lah, baru Luga ini kan ada fasilitasnya. Bentar. Gua mau ke apa dulu? Sebentar, mau ke salon dulu bentar. Nanti ya. Iya, Ko Julius itu kan ngasih fasilitas Komalnya untuk berluga. Yang mana? Share sama aku linknya nanti saya kasih tahu adikku. Ntar aku DM ya, aku turun dulu yuk. Luga. Atau parfum deh. Udah nggak bisa itu. Tuh sudah ngopi itu. Bahaya ini, kepental ke rawa-rawa ini. Jangan sampai Roh Kudusnya marah itu Bang Luga. Bahaya Luga ini. Roh Kudus marah kali. Ujilah segala roh. Bang Luga, klik di bawah itu Bang Luga, ada gambar ballpoint di samping titik 3 itu loh. Udah nggak dengar ini. Pegangan, terlempar ini. Ya, demikian tadi sahabat Dua Sudut Pandang. Satu kabar menarik bahwa ajaran Tritunggal Titanium sudah diikuti oleh para pendeta besar di CGS ya, seperti pendeta Gilbert dan juga yang lain, tapi mereka tidak secara langsung gitu. Tapi sama acaranya bahwa istri Tuhan adalah Roh Kudus atau Roh Kudus adalah wanita dan merupakan satu keluarga yang harmonis ya, alias keluarga Tuhan katanya. Dan yang terakhir tadi ada kabar dari Ko Julius bahwa dulu Luga Tambunan pernah dikatakan Nabi kok kena penyakit asam urat oleh Kores, dan ternyata kabarnya adalah Kores sendiri kena azabnya, yaitu sekarang lagi sakit kena asam urat. Kita doakan mudah-mudahan Kores segera lekas sehat ya. Baik sahabat Dua Sudut Pandang, kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Atau Anda ingin membantu untuk kelancaran istilahnya Dua Sudut Pandang memberikan hiburan setiap malamnya, Anda punya rezeki lebih dan ingin berbagi kuota, silakan kirimkan ke nomor ini. Berapapun kiriman kuota Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa setelah Anda kirimkan kuota, Anda SMS ke nomor tersebut agar saya bisa memberikan ucapan terima kasih untuk di video yang berikutnya. Atau mungkin Anda ingin memberikan sedikit sedekah ya, Anda punya banyak rezeki, kasih sedikit sedekah untuk saya nanti bisa membeli kuota lagi istilahnya, dan untuk menyajikan hiburan yang menarik dari Luga Tambunan setiap malamnya. Silahkan kirimkan ke nomor ini. Berapapun sedekah Anda ya, saya ucapkan banyak terima kasih, dan sampai ketemu lagi untuk video Luga berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.